kalau misalnya kerugian bisa dicari gitu, tapi kan kalau beban moral usaha orang kita nggak tahu itu apakah Setuju, iya. tulang punggung pemasukan dia kan. Iya, setuju sih. Karena kita juga pasti ada beban pikiran untuk ke situnya juga. Belum lagi waktunya untuk atur jadwal datang untuk BHP dan lain-lain. Nah, habis dari situ pindah lagi. Habis dari situ nggak pindah dulu, jadi Kan ada beberapa konten. ada beberapa konten dulu. Masa jadi konten? Ada beberapa konten sedih dulu. Iya. Terus ada beberapa konten komedi juga dari situ. Terus karena nyari tempat itu nggak bisa cepat, terus operasional barang-barang juga itu lama. Iya. Akhirnya saya menciptakan inovasi lah dari kejadian itu. Inovasinya adalah bumbun. Bagaimana, Mi? Eja. Kemarin terakhir kita ketemu berarti itu pas ngonten ya. Maksudnya di YouTube saya. Review mobil. Awal tahun ini. Iya benar. Baru awal tahun sekarang sudah juara. Ih. Ampun deh diriku ini. Tapi ganti mobil berarti. Belum. Masih itu? Masih itu mobil tempur? Masih. Iya sih, luas juga sih ya. Cuman ada pengaruh nggak BBM naik? Pusing sih. Karena itu mobil boros banget kan? Lumayan itu 1 ya. banding 4,5. Deh. Diisi pertama. Masa? 1 banding 4,5 kan 2400. 2004. Oh, cocok. Dari Ekstrel juga. Iya emang. Karena dia Peminum memang dia. enak, gasnya langsung meluncur. Oh, tapi iya sih kalau naik juga begitu berpengaruh ke kos-kos untuk nasi goreng juga ya. Gokil, Eja. Sudah pengusaha, jawara juga. Stylish, fashion stylist juga. Lihat di perpaduan HBL-nya dengan rompinya tuh pas gitu. Maksud saya, jangan semua diambil aja. Pusing juga kita ini. Juara. Naikin Bawahin dulu. dikit. Bawahin dikit. Set. Sini. Nah, itu dia. Oke. Berarti kalau kita tarik lagi sebelumnya ya, kita paling ketemu pertama kali itu sebenarnya belum ketemu. Kau cuman bilang saya ada jualan di ini bang, saya anak komunitas. Terus saya ada konten sama Alwi makan nyaman YouTube. Ya. Saya itu murni cari memang makanan kuliner di Tangsel. Muncul memang makanan Nasi goreng Padang Si Gadang yang pas Padang masih Si di Gadang. Ciputat. Betul. Masih di Padang Si Gadang muncul, saya bilang lucu juga nih nasi goreng nih. Saya belum pernah makan, paling nasi Padang, ya kan. Berangkatlah ke situ, ketemu istri kan kalau nggak salah. Anda nggak ada di situ. Iya. Namanya owner. Langsung karyawanku bilang nih ada Bang Brata. Iya. Jangan waktu foto, itu. makanya langsung minta Foto. video. Oh iya video. Video buat stand up fest. Oh iya, karena nanti bakalan ada di stand up Iya. fest. Terus saya Bakalan bilang, stand up oh iya kak, yang ini kak. Nah jujur saya masih meraba-raba, yang mana orangnya ini ya? Gitu sih. Tapi kita ketemu lagi di mana ya? Habis itu di opener Jupri. Bener Jupri deh, lucu sekali memang beliau ini. Iya betul. Saya juri ya? Jupri. Oh ini dulu juri Tangsel keempat 4 besar. Iya itu. Ya yang tema dark sama blue. Betul Dark itu. blue. Saya sudah melihat juara 2 nanti anak. udah ada tuh. Udah ada terawangan. Iya, biar hitungannya saya bisa masuk ke kontennya dia. Untuk senior-senior saya membagi hadiah juara. Kayaknya saya tarik-tarik, kayaknya saya nggak kena ini. Saya nggak masuk dalam jajaran senior ini mah. Primawan masuk, tapi jujur Primawan memang sangat kaget itu. perhatian ya, sama Perhatian. kau ya, sangat perhatian. Masalahnya kan kebaikan atau sikap Primawan dalam komunitas tuh udah jadi omongan banyak junior kan. Iya. Wahyu aja waktu itu pas gua nongkrong di Jakbar ada Primawan nih datang. Iya. Udah ada reminder. Nah. Pokoknya jangan so asik, nggak usah diajak Oh, iya? ngobrol gitu. Betul sih. Gitu. Jadi tenang aja, kalem, nggak usah gimana-gimana. Nggak usah terlalu responsif gitu. Jadi kita kalau udah ada Dia
dia jadi takut salah tindakan. Oh begitu. Gitu, makanya pas dia kemarin datang, saya open mic, terus dia duduk sebelah langsung ngasih saran. Langsung itu? Langsung ngasih saran tanpa kenalan, tanpa Iya, apa. iya benar. Dia langsung khawatir sama beat. Kan saya bahas bahasa Rico Lubis kan. Oh iya, Zam. Iya benar itu. Dia langsung ngasih tahu itu yakin nggak bentrok sama peserta lain. Karena kan ini lagi hangat banget pembahasan soal Setuju. tongkrongan. Dia tajam sense itunya dia. Iya, kayak Karena gitu-gitu. mungkin pernah ikut kompetisi juga, dia tahu ini pasti bakalan menjadi bahan banget nih. Karena ketika udah dibawakan sama orang, misalkan kau nampil keduanya, udah turun kan. Kecuali LPM yakin banget di atas orang itu. Betul. Gitu kan. Bagus banget. Sebenarnya memang dia kan santai-santai aja sebenarnya. Cuman yang membuat setup tebal ini si Wahui kayak. Iya. Jadi kita tuh, jadi kalau ada dia, aduh Iya. jangan deh, nggak usah Masa ngapa-ngapain. dia juga kayak solo yang datang jenderal apa gitu. Pokoknya kalem aja, santai, Santai aja. nggak gimana-gimana. Padahal mah nggak gimana-gimana memang. Padahal nggak gimana-gimana. Cuman emang ditebelin aja. Tapi memang sampai ke WhatsApp gitu ya dia. Sampai di WhatsApp. Setiap hari Rabu dia pasti ngasih. Masih ya? Gokil, Pasti beliau dia. memang terbaik. Karena Terbaik dia. dia merasa memang kau ada potensi, begitupun yang lain juga. Maksudnya tidak bisa dipungkiri ya. Maksudnya semua peserta lucu-lucu semua, bagus-bagus juga. Tapi di beberapa teman-teman juga komika, namamu juga selalu tersebut kayak Eja nih pasti melaju jauh nih gitu. Akhirnya sampai final dan juga juara, dapat piala ya. Dapat piala. Berapa uang itu? Berapa uangnya? 35. Nah, cuma modal nasi goreng itu. Iya, maksudnya Cuman modal nasi goreng 150. Operasional itu ya, Iya. operasional itu ya? Operasional itu udah ada yang ngerjain juga. Naruh dari jam 5 tuh di kolong satu-satu. gokil. Nah, ini ke depannya apakah akan buka franchise atau apa? Kedepannya sih kemarin udah ngobrol sama Bang Rigen, pengen gabung, Iya. terus buka di Tangerang di dekat rumah Bang Rigen. Oh, begitu. Jadi Regen investor juga. Iya. Masuk dia di situ. Tapi dia mau rubah-rubah menu nggak? Paling ada menu collab doang sama rendangnya. Oh, Kan begitu. si Oh, jadi jualan kayaknya- rendang tuh. Bukan, jadi topping aja. Tidak, dia pernah jualan apa gitu? Iya, dia Iya jualan kan? rendang. Kan kalau nggak salah mertuanya ya. Iya, Yang betul. Ada usaha itu juga. Jadi mungkin- ada inilah collab jadi topping. Oh, begitu. Jadi nasi goreng Mm-mm. apa terus toppingnya itu. Toppingnya rendang. Agak sedikit kontribusinya ya. Bayarin rukonya sih yang mahal. Oh iya benar. Itu besar kontribusi Itu yang dari besar. Regen itu. Gokil. Buka cabang lagi, gokil. Tapi yang sebenarnya saya masih samar-samar tuh informasi tentang, mohon maaf ini saya cerita ulang waktu kebakaran itu tuh. Mm-mm. Itu bagaimana sih maksudnya? Jadi waktu itu kan kita dari yang tempat Bang Arif datang ke Ciputat, Iya, pindah kan? pindah ke Cipete di Iya. bawah stasiun MRT Cipete tuh, Cipete Raya Tuku. Oh, di dekat situ. Di situ. Di bawahnya ada McD kan? Samping Iya, McD itu ada food court. Mungkin sekitar 13-12 tenan gitu. Terus kebakaran. Kasihan. Jam 11 malam lah. Pokoknya saya mau tidur. Mau tidur, tiba-tiba di chat sama karyawan, Pak. Ini selamat malam, Pak. Ini kebakaran. Ada selamat malam. Ada selamat Respect malam. sampai karyawan respect tetap Sebenarnya sopan, ya. sebenarnya bukan selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Oh, masya Allah. Assalamualaikum Pak, selamat malam gitu. Sebenarnya jadi materinya selamat malamnya doang. Oh, iya. Nah kalau assalamualaikum dijadiin materi dikira emang kenapa kalau orang salam salah lagi aja Salah deh. lagi aja tuh gua. Gitu. Oh, selamat malam Pak. Ini ada kebakaran. Kebakaran itu habis semua sampai tenan-tenan sebelahnya sampai mungkin ada kali hampir 2 blok gitu kebakaran. Oke. Jam 11 nggak ada yang tersisa satu pun. Terus dan tidak ada pergantian, jadi kayak udah tanggung jawab masing-masing. Oh, begitu itu. Hitungannya udah kayak apa istilahnya itu? Mensrea. Bukan apa lagi? Keadaan kahar begitu. Ya keadaan kahar aja gitu. Ya sudah maksudnya. Soalnya nggak ada yang bisa disalahkan. Nggak bisa gitu, Dek.
Soalnya pada saat kebakaran itu, yang kupikirin adalah satu, sumber apinya jangan dari tempatku aja. Oh iya. Karena kalau sumber apinya dari tempatku kayak udah mana modal habis, rasa nggak enaknya. Nggak enak gitu, belum lagi disuruh ganti rugi mungkin. Iya gitu, terus tekanan-tekanan dari kan nih sumber apinya itu salah satu tenan yang jadi sumber apinya itu kan dipanggil polisi apa segala macam buat BAP. Oh iya ya, lumayan panjang ya urusannya. Panjang, jadi ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kerugian bisa dicari gitu, tapi kan kalau beban moral usaha orang kita nggak tahu itu apakah Setuju, iya. tulang punggung pemasukan dia kan. Iya setuju sih, karena kita juga pasti ada beban pikiran untuk ke situnya juga, belum lagi waktunya untuk atur jadwal datang untuk BHP dan lain-lain. Nah habis dari situ pindah lagi. Habis dari situ nggak pindah dulu, jadi Kan ada beberapa konten tuh. ada beberapa konten dulu. Lalu jadi konten. Ada beberapa konten sedih dulu. Iya. Ada beberapa konten komedi juga dari Oke. situ. Terus karena nyari tempat itu nggak bisa cepat, terus operasional barang-barang juga itu lama. Iya. Akhirnya saya menciptakan inovasi lah dari kejadian itu. Apa Inovasinya adalah bumbu. jadi ini adalah jadi Ini dia ketika melihat suatu masalah lalu memberikan solusinya. Ada di situ loh, gokil. Boleh saya lihat dulu Bapak? boleh. Oke. Wah. Bumbu nasi goreng Padang Sigadang. Iya. Wah. Aduh, pengen makan nasi goreng tapi jauh juga. Aduh, tapi aku kan suka masak. itu Ini dia. solusinya. Bumbu nasi goreng Padang Sigadang. Padang Sigadang. Yuk bergadang-gadang. Naik gunung ribet masak nasi goreng, bawa bumbu ini aja. Iya. Bisa nanti ABG bakal naik gunung. Ini dia. Berapa kau bayarkan kami? Tapi kita bakalan bawa ini. Masih ada kan? Atau ini cukup, Say? Itu berapa Ini isinya? 5 porsi, satu ini 5 porsi. Wih, 5 porsi. Cuman beli kita 3, udah 10. Udah 15. Udah 15. Anak-anak naik berapa orang? 8. Naik gunung 8. apa? 2 kali makan. Iya, 2 kali makan. Jangan juga nasi goreng terus. Ada. 2 kali makan. Pangrango. Oh, Gede Pangrango. Gede Pangrango. Lumayan. Kita naik di situ. Nah, mungkin kita langsung pembahasan ininya dulu deh. Apa pembedanya dari bumbu nasi goreng yang lain? Jadi kalau dibedain sama bumbu nasi goreng yang lain, ini rasanya tuh rempahnya kuat. Pasti ya. Tapi kalau masalah tingkat kepedasannya tidak mengikuti tingkat kepedasan selera Minang ya. Oke. Yang tingkat kepedasannya kan lebih tinggi. Ini lebih universal lah, bisa masuk ke banyak lidah. Oh, nah itu Gitu. menarik tuh karena kita mungkin memposisikan kita mungkin lagi di Jakarta gitu ya. Nggak semua juga bisa. Termasuk saya kalau masalah pedas-pedas agak kurang bisa. Nah, kalau ini kayaknya masuk nih. Dari segi desainnya sih menarik ya. Ini ada krem warna kuning dan juga merah. Ini menggambarkan Padang Sigadang sekali. Rempah kuat. Itu poinnya dia, rempah kuat. Rasanya gimana? Rasa nikmat. Ih, main diri mah. Oh iya benar, rasa nikmat, rempah kuat. Iya. Oke. Tempatnya 1/4. Apaan sih? Nah, ini isinya, ini kau yang bikin sendiri berarti semua? Iya. Oh, tapi ini bukan yang suhu ruang ya? Memang harus di freezer. Tapi kalau disuruh ruang dia bisa tahan 5 hari. Suhu Jadi ruang 5 hari. aman untuk misalnya pengiriman keluar kota, itu Iya. udah dipikirin supaya sampai dalam kondisi tetap bisa dikonsumsi langsung. Pintar. Terus masuk ke freezer tuh pernah nyoba paling lama tuh 3 bulan. Oke. Dan masih aman. Wih, Sekarang lagi diurus PIRT dan juga halalnya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman ini, kalian kalau misalkan membeli ini sangat turut andil dalam mengembalikan kesedihan dari waktu kebakaran itu ya. Jadi Singkat banget nih. ini tuh ada karena kebakaran. Tuh, solusi memang Pak. Ketika dia Soalnya pas kebakaran tuh alat rusak semua, nggak ada yang bisa kepake. Cuman ada alat yang ada di rumah nih. Bikin apa ya yang setidaknya tetap ada transaksi dan bisnis harus jalan.
Terus ketiga, mau gimana pun kan kebakaran itu campaign dari Allah ya bang. Tetap campaign dari Allah mau gimana pun. Menarik juga itu ya. campaign dari Allah, ada interaksinya, ada awarenessnya kan. Kayaknya bisa nih dijadiin sebuah call to action gitu. Dari empati orang yang udah datang, Eja kebakaran. Ya kalau misalnya dibilang memanfaatkan kesedihan, ya ada benarnya. Tapi ini adalah cara gimana gua untuk bisa kembali punya duit aja. Benar, tapi Gitu. tidak terlalu berlarut dalam kesedihan Iya, itu. tidak terlalu berlarut. Dan gua kan juga jual produk gitu, bukan yuk sumbang dong, gua mau beli alat nih, bukan gitu. Setuju, iya. Gitu. Benar, Jadi benar banget poinnya tuh. jadi campaign dari Allah aja, ya udah gue manfaatin. Kalau dibilang oh dia kebakaran terus jadi jualan, ya mau gimana daripada gue ngasih QR code gue suruh sumbang. Jadi ya udah kita ciptain produk dari situ kan yang harusnya kita juga terima ya kayak ya mungkin ada beberapa orang yang beli karena kasihan ya nggak apa-apa. Yang penting rasanya nyampe dulu ke dia. Masalah nanti dia repeat order atau enggak mah urusan nanti. Urusan nanti. Gitu. Tapi saya menarik banget poin tentang campaign dari Allah itu ya. Maksudnya kau melihat sebuah musibah ini bukan yang terpuruk gitu, tapi tetap melihat dari sudut pandang yang positif gitu. Oh ini ada peluang juga di sini. Mungkin ini caranya Allah memberikan saya. Akhirnya muncul ide ini lagi. Iya. Itu kan proses bagaimana manusia bertahan hidup sebenarnya ya. Udah habis di sini, diapakan lagi ya. Nah, menurut saya tidak semua otak kita ini seperti itu. Maksudnya memang khusus pebisnis. Karena waktu itu kami sempat di kosan waktu itu ya, di kontrakan Mas Yono. Adalah tester Cimol ya. Cilok dari Mas Arif Alfiansah. Kita nyoba semua. Semua komika berkumpul di situ. Nope, apa, siapa? Banyak lah di situ. Banyak di situ. Kata Mas Arif, aku punya nih tester, cobain dulu guys. Iya. Habis dipanasin, nanti dari freezer panasin tas. Coba. Jadi Bang Arif belum launching nih. Ya belum launching nih. Launching. Tas, coba. Enak. Yang lain enak. Enak banget nih. Dagingnya enak banget. Dia muncul dengan ini di ujungnya masih ada pahit-pahitnya. Mungkin ini gara-gara pengaruh dari freezernya atau ini. Saya bilang, ya harusnya begini sih ya. Harusnya begini kalau orang temanmu kasih tester begitu, kau menjelaskan dengan detail apa yang kau rasakan. Bukan enak kok. Jangan terlalu menikmati harusnya. Iya, jangan terlalu menikmati. Bahkan kita ekspektasinya bahkan harus dikasih tinggi dulu ya ekspektasinya kita, terus baru kita rasakan, oh ini kurangnya di sini. Nah, menurut saya pengusaha bisa begitu tuh. Anda betul-betul Iya, luar biasa. kemarin pas Mas Arif nyobain, karena dia makanannya bentuknya ini kan frozen kan. Frozen tuh problemnya harus kuat di R&D, terus research and development-nya harus benar-benar panjang. Iya. Terus juga penyimpanan itu penting. Terus berapa lama dia bisa bertahan. Terus dia nih kalau misalnya disimpan barang ikan, barang daging tuh akan terkontaminasi atau enggak, itunya mesti dipikirin. Makanya itu akan ngaruh ke bentuk packagingnya. Atau sistem packagingnya harus divakum atau enggak, kayak gitu-gitu. Itu mempengaruhi produksian. Oke, berarti kau sudah melewati tahap itu untuk menyiapkan produk ini juga. Betul. Ya. Karena yang kemarin dijelaskan sama Eja juga, dia bilang bahkan tangan yang pegang itu juga pengaruh ke rasanya nanti. Walaupun kita mungkin dari manusia, apa bedanya kalau kita cuci tangan sama-sama? Mungkin tidak, tapi kan kita nggak tahu bakteri atau apa. Betul. Itu bisa mempengaruhi rasanya juga ya. Betul. Sampai munculnya sebelum ini ya, nasi goreng itu, kau sampai berapa kali coba, berapa kali ini sampai memutuskan ini deh resepnya? Sebenarnya ide ini tuh tadinya untuk ini Bang, sebelum jadi sebuah produk yang dijual, ini tuh tadinya mau jadi SOP untuk pegawai. Jadi kan masalah konsistensi rasa jadi selalu jadi masalah F&B kan. Iya. Terus gimana ya caranya kalau misalnya ada karyawan baru terus konsistensinya nggak turun. Nah makanya harus ada gramasi yang benar tuh. Bumbu basah, bumbu kering, gramasinya harus benar. Itunya tuh SOP itu kami sudah punya.
di Sigadang. Kayak bumbu keringnya tuh kan ada 6 jenis, bumbu Iya. basahnya ada 2 jenis. Untuk satu porsi ini butuh gramasi berapa? Gitu kan. Nah, ketika ada musibah itu, kenapa nggak SOP ini kita jadiin sebuah produk aja? Jadi ini udah lama. Ada lama sebenarnya ya? adanya nih udah lama. Oke. Udah dari awal mungkin setahun sebelum kebakaran itu udah ada. Oh gitu. Gitu. Jadi pas di sini tinggal dikasih brandingnya aja Iya iya iya. gitu. Berarti secara bisnis pun kau memang sangat mendalami juga ya, bukan yang kayak usaha ini deh, buka ini deh. Karena waktu itu kan kita pernah sempat ngobrol juga, kau pernah usaha kaos juga gitu kan. Cuman mungkin jalannya bukan di situ. Ya betul. Akhirnya memang mainmu di lidah. Udah. Mainmu di lidah, Mainnya di rasa dan F&B. lain-lain. Jadi seorang Eja juara ini, kalau misalkan makan begitu tetap ada yang kayak ininya kurang nih. Jujur saya agak takut kasih kau kue di sini. Karena kau kayak ini terlalu enggak yang setiap makananku nilai, enggak. Tidak ya? Enggak. Tapi otomatis lah, kita komika kan nonton komika juga pengen dihibur, tapi ada sedikit itu harusnya gini nih, gitu. Kalau sebenarnya bukan kerasa ketika kita ada di industri ini ya, di industri Iya, iya. F&B. Ketika kita ke restoran orang, rasa tuh menurutku nomor sekian, Bang. Oke. Tapi yang kulihat adalah SOP-nya. Oke, nah Itu menarik tuh nih. Iya, SOP, iya. terus hospitality. Itu mahal itu. Nah itu, hospitality-nya karena tuh. itu Bang yang bikin orang mau balik lagi. Kalau masalah rasa mah, Banyak yang enak ngomongin juga. sate mah kita pasti nemuin banyak sate enak. Setuju. Tapi tukang sate yang kita ngerasa, oh Baiknya ini. baik ini orang Iya, gitu. betul setuju. Itu Hospitality pasti. apalagi di Jakarta ini ya. Jadi kalau masalah rasa mah bisa ketutup. Misalnya rasa nilainya 7, tapi hospitality kayak kita anggap, ih gua sih pusing nih mikirin hospitality kayak gini. Oh, ribet-ribet kayak begitunya tuh. SOP. Bisanya dia pikir yang ini. Oke. Karena yang saya dapat ilmunya juga waktu di retail ya. Retail pun seperti itu, maksudnya di Asko gitu. Maksudnya kok cari obeng di pasar juga banyak. Iya, Di mana banyak. juga banyak gitu. Tapi yang sampai dia hospitality-nya untuk menjelaskan produk dan lain-lain, mau mendampingi kau itu di samping tuh. Betul. Itu membuat orang merasa happy, nyaman gitu. Experience-nya. Kalau di Bintaro tuh menurutku level resto yang belum terlalu besar tapi nggak kecil juga tapi hospitality-nya oke tuh yang seporsi mie kari. Oh iya. Itu Smart cut ya? itu kan dari hal kecil dipikirin. Kayak istriku kan makan di situ. Ditawarinnya gini, "Kak, dia rambutnya digerai gitu kan, Bang. Kak, kita punya kunci rambut, mau pakai nggak?" Nah, itu kan kita kayak wah, jauh nih. Pikir, iya. Itu satu. Terus kedua, kita masuk dikasih ini celemek yang dari kertas yang Iya kayak benar, kemarin pasang Ali. sini. Iya benar. Dikasih. Itu kan sesuatu yang dipikirin. Terus yang ketiga menurutku paling beyond adalah banyaklah restoran kita tahu ngasih gambaran buat anak kecil. Iya Banyak benar, kan, Bang? banyak. Tapi yang beda dari dia adalah kan kalau misalnya pasti Bang Arif pernah ke restoran terus habis dikasih gambaran terus kayak oh ini mah tinggal download di Oh iya. ya kan? Iya. Kalau dia enggak, dia kolaborasi sama seniman untuk bisa bikin sketsa itu. Berarti kan hal yang menurut dia tidak ada hubungannya sama sales dipikirin. Gila ya. Nah itu tuh Bang, yang kayak gitu-gitu yang menurutku lebih diperhatiin sama orang-orang yang bekerja di industri ini ya. Iya, betul. Kayak Setuju, kita ngelihat komedian Bang, gak cuma punchline yang kita benar, nilai. kayak ini manis banget, ini premisnya dalam banget ini. Iya, gimana Dipikirin. dia mau bikin jadi 360 semuanya. Setuju itu. Kita udah nggak mikir lucu doang. Iya, kan? betul. Kita udah nggak betul. mikir. Jadi kalau aku ke tempat makan, ya gue nggak mikirin enak doang. Hospitality-nya, tempatnya kayak gimana. gimmick-gimmick yang dia pikirin. Iya, Itu sih yang mahal. Benar-benar. Berarti saya juga sih karena sekarang memang akhirnya balik ke tempat itu lagi gitu. Bahkan di beberapa cabang, maksudnya satu restoran nih, tapi di cabang yang berbeda tuh ada sedikit perbedaannya juga gitu. Karena kan ada leadernya yang memang mungkin beda juga. Itu tuh kayak gitu tuh. adalah ini restorannya sushi gitu kan. Nah saya baliknya ke PIM lagi karena di situ detail dia orang-orangnya juga ini tak walaupun yang di yang lain-lain juga seperti itu, tapi vibe-nya juga lebih enak gitu.
Sampai ikat rambut dia pikir. Karena kan orang makan mie kadang takutnya turun, dia bilang mie juga ini atau apa ya? Iya. Itu dipikirin kayak disamperin nih, kita punya kunci rambut mau pakai atau enggak. Karena Itu kena kalau kena, misalnya itu kena. Kayak, iya, aku diperhatiin banget nih itu. Pasti. Bahkan dia sampai memikirkan preman dekat situ. Datang nih. Mau makan nih gua. Gondrong kan. Makan nih gua, lapar banget nih gua nih. Ah, ini Ada kunci rambut. kok baik banget kamu. Aku sih ada uang 20 gitu. Iya, sampai dipikirin kayak gitunya. Kertas-kertas di sini karena kan kuah juga. Itu. Buat baju putih kan. Buat baju putih. Kalau itu restoran, kalau coffee shop, kau ngopi nggak? Ngopi. Nah, coffee shop nih. Kalau coffee shop sebenarnya lebih ke balik lagi ke kebutuhan orang datang ke coffee shop, Bang. Nah, kalau gue nih menilainya adalah coffee shop tuh yang jarak antara satu meja ke meja lain yang nggak begitu dekat, itu menurutku tingkat kenyamanannya lebih oke. Kenapa tuh? Karena kan saya biasanya kalau ke coffee shop itu ngobrol. Iya. Kalau terlalu dekat, obrolannya kita jadi merasa didengerin. Betul lagi. Sama baristanya? Enggak, sama Oh, sama ini jarak-jarak tempat duduknya? jarak tempat duduknya. Oh iya, kita lagi tau nggak gini dia kayak Terus kayak samping. padahal mah orang samping bodo amat, Bodo tapi amat, kita punya rasa, aduh gua nggak enak ya ngomongin gini, jadi nggak lepas. Makanya butuh coffee, karena kan kebutuhanku kalau coffee shop biasanya kalau nggak kombut, gitu-gitu Iya, kan. betul, Kalau nggak betul. kombut, ngomongin Orang bisnis segala macam, kayak kurang enak aja gitu, kurang nyaman. kurang lepas ya? Kurang lepas. Oh, jadi jaraknya harus. Jadi coffee shop tuh menurutku punya positioningnya masing-masing. Iya. Ada yang memang silakan datang ke sini dan ngobrol sama lamanya. Ada yang lu datang terus cabut aja. Iya, Ada yang secara ada tidak yang- sadar memang dia menciptakan ambience-nya kayak gitu. Iya, benar. Kau datang udah cabut aja gitu. Memang nggak disediain colokan, itu udah tanda kan. Itu udah strategi, nggak disediain colokan. Tempat duduk mepet-mepet. Mepet. Kau mengerti lah itu anak muda. Kalau colokan mana ya, Kak? Jangan ke barista lagi. Kak, boleh colok nggak di sini? Iya. Kalau udah nggak ada di sini, Dek, jangan lagi kau Terus cari. self service itu kan ada tujuan. Kalau misalnya self service menurutku ya, ini persepsi Iya. ku sendiri, self service tuh sebenarnya rada membatasi orang untuk nggak lama-lama. Misalnya kita lagi nongkrong nih, Bang, pengen nambah, duh males lagi ke sana, kita cabut aja yuk gitu, pindah tempat lain. Oh, ada secara tidak langsung itunya ya. Ada kan dibuat kan prosesnya Iya, untuk kita bisa nambah lagi kan. Kalau dengan semakin mudah kita ngedapetin makanan kan kan tinggal gini doang Iya, kan. tinggal minta lagi. Oh, gitu ya. Ada juga begitunya ya. Tapi ini gitu-gitu. menurut versimu ya. Karena menurut saya juga apa yang kau bilang benar juga. Tapi ada beberapa memang kan udah kelihatan ini kayaknya dia take away terus aja nih. Iya. Kursi cuma 2 di depan. Ya, Iya. udah cuman gitu doang. Iya, antrinya memang panjang tapi memang kopinya enak kan gitu-gitu ya. Emang ngincer kopinya doang untuk nemenin kita di mana gitu sambil jalan di jalan. Gitu. Kalau kayak gitu tuh gitu biasanya dia udah pede, Bang, sama Jualannya itu. jualannya. Kalau emang yang nyediain tempat kopi terus makanannya, kalau nyediain tempat kopi terus tempatnya oke untuk ngobrol, pasti dia juga pede sama makanannya. Serius? Iya. Bukannya kirain tadi arahnya bakal agak kurang pede nih dengan makanannya karena tempatnya dibikin nyaman, bukannya? Nyaman, kalau tempat nyaman makanan pede. Contoh Kongsi Bintaro. Oh iya, cocok enak juga itu. Enak kan? Oh iya, Di. Kongsi Bintaro enak. Iya, tapi ada yang Lot 9 Bintaro iya benar. enak. Tapi dengan bisnis ini juga ya, maksudku bisa dia pikirkan kalau tempat kau duduknya di situ-situ aja ya, tapi kalau masalah kopinya atau kau nongkrong di sininya itu gengsinya oke nih. Salah satunya Again. Oh iya, oke. Itu kalau dipikir ya, itu kan kalau kita tidak duduk di pelataran itu kan itu parkiran sebenarnya. Iya. Itu parkiran Kita kan sebenarnya. kadang suka sama asap itu keganggu. Iya kan, tapi karena vibe-nya di situ nongkrongnya enak juga, terus memang minumannya enak-enak. Iya. Mont Blanc apa asik main di kopi saya, main di kopi saya ini. Tapi untuk anak-anak yang tidak ngopi, karena kan saya tidak terlalu minum kopi ya. Ada satu favorit saya di situ, di Again.
apa namanya Spark, apa namanya? Butter Spark. Ya. Kalau kamu mau terlihat anak ngopi, pesan itu karena dia agak coklat. Iya. Agak coklat kelihatan, Agak. tapi bukan coklat, krem dia, main di krem warnanya. Jadi kalau orang lihat, wih berat hidupnya ini anak ini. Kopi berat ini saudara ini. Americano atau apa begitu ini lihat, wih ternyata itu soda. Gitu. Jadi warnanya agak-agak krem begitu. Jadi kan kalau coklat kadang kita diketahui, ini coklat lagi, minta coklat lagi. Lagi maca. Ih, maca. Aduh maca harus difoto kalau maca masalahnya. Harus difoto begini tapi bibirmu agak begitu. Maca masuk nggak ke maca? Maca. Sejauh ini? Enggak sih. Enggak ya. Itu menurutku minuman rekreasi aja. Minuman rekreasi lucu banget. Minuman rekreasi. Buat rekreasi aja kayak pengen sesuatu hal yang lucu nih Lucu masuk nih. ke mulut. Mulut Oke. nih, boleh lah gitu. Habis itu minum dihantam air putih lagi, air Iya, putih baru. lagi deh. Kalau kopi kan minuman kebutuhan Oke, sehari-hari. sehari-hari gitu. Lifestyle itu kan. Iya, Kalau udah matcha, masuk itu. rekreasi. Kalau Konten matcha itu konten. Matcha itu bukan minuman, itu konten. itu konten jatuhnya ya. Itu konten. Cewek-cewek, tapi memang cewek-cewek juga suka ya? Cewek-cewek suka. Suka memang seleranya dia, Iya, memang seleranya dia. atau memang itu konten juga? Konten sih. Karena 80.000 bang, masa nggak dikontenin? Iya betul. Mahal memang macam itu 80.000. Yang makin manual makin mahal. Kalau main di blender ini 25. Kalau yang dikasih begini 80. Iya 80. Indah, minimal satu story. Satu story. Minimal satu story dengan. Tapi Bang Ali pernah ke Jepang kan? Iya. Ternyata matcha nggak segitunya kan di Nggak Jepang. segitunya. Nggak kayak se-hype di sini. Saya kira semua orang Jepang minum itu kan. Iya. Si muntah hijau semua gitu. Tidak Dan aku juga pas ternyata. kesana kayak, ternyata nggak banyak gitu. Nggak banyak gitu. Kita nggak bisa nemuin, bahkan ada satu kayak coffee shopnya matcha gitu ya, matcha shop gitu, Iya. yang punya orang Indonesia ternyata di Jepang. Oh iya. Iya, dan itu gaul di sana. Kayak punya orang Indonesia. Karena kalau nggak salah yang memang pecah dari Jepang juga itu kan konten yang Iya. Mochi. beda itu ya, bukan matcha. Itu mochi, itu mochi. Kirain ini. Itu kan ada sekarang di Indonesia, tapi agak kurang di pinggir jalan. Agak kurang diikutin ya. Oke. Susah diadaptasinya. Nah, saya tuh juga ngelihat kontennya Eja ya soal anak. Saya lihat ini, ya Allah lucu sekali ya. Soalnya cerewet sekali begitu. Maksudnya, apakah sebab anak-anak cewek itu seperti itu? Karena kan saya terlalu cool. Maksudnya Sabit itu terlalu cool, kalau tidak terlalu ekspresif. Iya. Nah ini lucu sekali pas dikasih apa hadiah itu ya? Hadiah. Jadi dia Dia tidak yakin ya? dia tidak yakin karena memang pas kita ke Jepang dia tuh setahun ke belakang nggak beli mainan bang. Dia lucu bagus. Karena memang udah ini Caramu ini ya. caraku dari Bang Radit kan, Iya. delay gratification, menunda kesenangan itu memang perlu untuk dikasih tahu ke anak, Iya. untuk sesuatu hal yang lebih gede. Nah terus habis itu aku bilang ya udah yuk kita ke Jepang, tapi selama setahun kamu nggak beli mainan. Jadi setiap dia ke mall dia mau masuk tapi nggak beli, terus dia mensiasatinya ya udah foto dulu aja nanti baru beli gitu. Kasian, tapi bagus ya tertanam tuh. Terus pas di Jepang, aku bukalah kerannya nih, silakan deh, gitu. Di situ, Ya, tempatnya memang habitatnya memang di sana itu. nih dia kaget kayak malah saya dikira ini Dedi beli apa nyolong. Itu lucu banget itu, lucu banget itu. Saya sudah berkaca-kaca juga kayak, lah ada anaknya pelawak juga. Ada patahannya juga. Patahannya, karena mungkin udah setahun itu dia merasa udah terbiasa dengan itu, Iya. tidak belanja. Udah terbiasa gitu. udah ngeliat doang. Iya, nggak ngeliat doang, terus tiba-tiba di sini nak. Itu responnya dia loh, maksudnya bukan yang Responnya kayak orang kayak kaget. Kaget gitu, begitu. Kaget, dia bengong terus mikir ini nyata nggak sih? ini nyata gitu. nggak sih? Soalnya itu di hari itu kayaknya hari keberapa gitu. Iya. Kan itu yang aku kasih adalah surprise-nya bang. Sebelum itu dia udah beli di situ juga. Di situ juga. Dan itu pilihan dia. Oke. Ini pilihannya aku mau beli, dah dia beli. Ya. Itu kan udah satu kekagetan tuh. Oh Iya. boleh,
mudah banget nih gitu. Terus pas udah kami keluar, kasih lihatlah itu, ih kok ada lagi. Wih, didobel Pak, Gitu. didobel 2 kali. Kaget dia. Padahal jadinya pas kan. dia pilih mainan itu tuh udah senang sebenarnya. Iya. Dia beli sendiri yang ini. Dia kira itu udah reward nih. Aduh. Terus dikasih lagi kayak, Maksud saya kasihan dengan dia berangkat ke Jepang terus kayak, "Nih nak mainanmu." Di kepalanya mungkin ya. Siapa lagi? Sorry namanya? kayaknya. Kayaknya begitu dia pikir, "Ah, ini nih. Saya beli deh, ini pilihanku." Nah, udah terjawab tuh dia 1 tahun itu. Dikasih lagi surprise. Dikasih lagi. Makanya responnya kayak terlalu dewasa. Nikahnya itu. Serius ini. Ini bener nih. Ini bener nih. Ini bener nih. Oh, bohong ya gitu. Oh, bohong ya? Apa nyolong apa-apa? Ih, saya ketawa sekali itu. Sekarang kalau misalnya dia lagi ada momen-momen sayanya nggak terlalu ngasih, dia bilang, kamu emang baikan di Jepang gitu. Lebih baik di Jepang gitu. Mendingan di Jepang dia. Iya. Tapi kayaknya seneng nggak pada saat papanya juara? Panggil apa dia? Papa? Dedi. Dedi. Dedinya juara. Seneng dia ada video pas pengumuman kan Mukmin, aku sama Mukmin mulai Iya, iya. Diacak itu. diacak, itu dia getar. Duh. Getar. Terus kan aku senang sekali ya dengan hasil kami bertiga di final gitu Bang, kayak Iya. happy gitu, dianggap final terbaik. Iya, iya. Dapat predikat kayak gitu happy banget. Jadi juara berapapun tuh tidak menjadikan kayak beban gitu. Iya, benar. Dan dari sebelum final kami udah tahu hadiahnya apa Bang. Wuling REV. Iya. Udah tahu. Jadi setiap jalan sama Kanya nih, saya manifestasi itu kalau Dedi juara itu mobilnya. Oke. Gitu. Oh Iya. itu mobilnya gitu. Maksudku ya doain gitu kan. Betul, betul. Setidaknya untuk kelancaran. Udah tuh juara 2 ikhlas, memang bukan rezekinya untuk bisa dapat mobil. Cuman karena terlalu dimanifestasi sebelum final, sekarang kalau kami jalan di mobil ada Wuling REV, kayaknya bilang itu mobil Dedi kalau juara. Itu mobil Dedi kalau itu tuh mobil Dedi kalau juara kataku ya. Maksud saya nak udah lewat. Iya udah lewat. Apa gue titip Mukmin aja? Apa gue titip Mukmin aja nih anak ya? Itu biar Mukmin anaknya 3 dah. Aduh lucu banget, masalahnya dia udah ya mau gimana kalau dari awal sudah tanam di dia, ini mobil kita, mobil Dedi kalau juara. Sampai sekarang kalau dia datang nih dia ada Wuling REV. Ini mobil Dedi kalau juara. Dia. Gue titip Mukmin aja deh kayaknya. Itu. Dan sekarang Tapi kayaknya udah sekolah. bulan depan. Oh, bulan TK depan. tapi Bang. Oh iya. TK dan sekarang anak cewek tuh ternyata ribetnya adalah udah mulai dance. Ya dance Brazil yang itu ada saya harus belajar juga itu. Belajar. Simpel Pak. Simple. Ini naik. Oh, mainnya sama, bukan Iya. disilang. Bukan. Kita pikir silang kan? Silang kayak ini, kayak Soljah kan, kayak Tipek. Tidak. Itu Kan kita di situ referensinya. Tidak, saya diajarin Bang Pras. Karena dia juga, Nuga juga udah belajar begitu. Terus Bang Pras kan jago dance juga toh. Dia tiba-tiba bilang, salah itu. Oh. Kata Nuga, Bung, kopi yang salah. Kasih lihat, oh iya benar. Jadi ini gini. Ini ditarik ke depan, badan sebenarnya miring ke sini. Sini, tarik, tang, turun. Nah, tarik, teng. Oh, ada kita gininya. jangan main di bawah dulu ya. Di sini dulu nih. Teng. Baru pindah lagi. Teng. Oh, ada ngepernya. Iya, nggak ada ngepernya. Nah. Oke. Nah, kan? Nah, jangan dipikir di bawah dulu nih. Nah, di bawah cuman ikut doang gini doang. Nah. Nih, tangan nggak usah ikut ya. Ini kita fokus di bawah. Nah, udah ikutin deh. Ini barengan baku kunci di atas ini. Baku kunci nih turun ini. Oke. Tit. Nah, iya itu dia. Ilmu baru Aduh, baru aja DP lagi dah.
FYP lagi deh. Jatuh nih, maaf. FYP lagi Berarti deh. bisa nih masuk episodeku bantuan Bang Arif Brata after suci. Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah dapat juga. Alhamdulillah ya Allah. After suci ini bantuan Karena abang-abangan. Abang-abangan untuk dance. Ya, tapi kalau ditarik ya, karena sebenarnya Arif Brata ini diajar juga sama Bang Pras Teguh. Nah, dapat juga Bang Pras. Jadi ada begitu. ngepernya. Bahkan dia ada double gini, tat tat tat. Nah, itu saya juga agak masih bingung. Dia tat tat tat. Jatuh. Ininya magnetnya pasti jatuh di dalam tuh. Jadi tat gitu. Dia udah ada itu. Udah ada itu. Jadi maksud saya kita harus update juga karena anaknya kita ini gen alpha ini. Oh, kalau kita tidak tahu ketinggalan di kepalanya dia, payah. Iya. Gitu. Kita mau nggak mau harus tahu. Tadinya aku pengen stage video Bang Arif yang ini yang dia turun, Dia naik. Iya. tekanannya tinggi. Iya. Dia udah bisa itu. Wah, Udah bisa gini-gini. itu bener. Ada lagi sekarang in the room. Tuh darum. Ada lagi macam-macam FVP sekarang. Gokil. Tapi mau FVP gimana kalau BBM tetap ini sih. Aduh. Tetap 16.000. 16.000 Pak. Itu seliter kata si Umi Kuari. Itu seleter. Itu seleter. Kita kan baru leter-leter. Gitu. Nah, saya juga sempat keluarga kan kakak ipar saya naik haji. Nah, dia tuh tinggal di Australia, makanya kuota hajinya dia cepat dapat. Oh, oke. Nah, habis itu dia berangkatnya kan dari Indonesia ini. Anaknya 2, cewek semua, dititip lah. Maksud saya, dia pengennya memang nitip ke Makassar di rumah nenek. Tapi saya bilang jangan, kasihan di sana karena tidak ada anak kecil sebayanya dia. Di rumah saya ada Sabit. Jadi sekalian main lah gitu. Saya merasakan itu sebulan lebih menjadi seorang bapak yang anaknya cewek. Betul-betul ya. Salah satunya dance. Cewek tuh suka sekali dance. Dia kan bahasa Inggris begitu ya. I'm so fancy. Dia begitu. Saya bilang ya Allah anak-anak ini lucunya dia punya anak kecil. Terus apresiasinya bagus. Maksudnya dia tuh kayak orang-orang bule begitu kayak apa bahasa Inggrisnya? Aku suka bajumu. Aku suka ini. Dia begitu. Kayak muji orang, gitu. Iya, kayak gitu. Sabit jarang. Oh my god. Dia selalu mau gagal dari bapaknya. Tapi kalau cewek kayak gitu. Oh iya. Kalau cewek gitu kayak misalnya aku pakai baju apa kayak jadi keren gitu. Tuh, jadi tapi dia juga haus akan validasi. Setuju itu. Dia juga kayak aku cantik nggak gitu. Misalnya aku cantik nggak? Itu pasti ada. Pasti ada. Kita harus memang perlu ego itunya kalau cewek memang. Kalau enggak dia nyari dari laki-laki lain. Oh, itu jangan sampai. Jangan sampai kasihan. Jangan sampai. Makanya kita yang harus yang wah bagus banget, ini banget. Kalau Sabit pendekatan wah bagus banget nggak bisa. Harus kayak keren juga tuh, gitu harus pelan dia. Iya juga sih. Dia harus pelan gitu. Harus sama-sama. Terakhir. Cewek harus diiniin. Oke. Tapi dia emang sangat aktif ya untuk menanyakan soal penampilannya kayak ini baju aku oke nggak, bagus nggak, aku cantik kan. Oke. Terus dia minta saran, aku mendingan dikuncir atau enggak gitu-gitu. Sampai rambut. Belum sekolah TK ini. Sampai rambut gitu-gitu. Cantik nggak? Aku cantik kan. Apalagi ibunya pasti ya, dia ini sekali. Tapi dia senang tahu kalau ke bapak tuh. Dia memang memang validasinya harus dapetin dari laki-laki juga. Takutnya kalau itu nggak terpenuhi, nanti pas dia gede dari laki-laki lain validasinya. Terus ekspektasinya tidak sesuai dia juga, kayak laki-lakinya juga tidak memuji dia seperti kayak gimana gitu, sakit hati lagi kan, kasihan gitu. Jadi kita harus terbiasa, wah pakaiannya bagus, rambutnya bagus gitu ya. Kamu cantik. Iya, gitu. nah saya pun belajar kayak gitu di 2 ini. Wah bagus banget. Terus tiba-tiba dia masih tidur diginiin pipi. Apa ini? Terus dikasih lihat gambarnya.
yang mana baju Barbie saya yang hari ini harus dipakai. Iya, benar. Kayak gitu. Saya bilang, ya Allah. Maksud saya Sabit, kau aja. Karena Sabit tuh kadang main-main robot-robot begitu. Why? I'm monster. Terus saya kan dengar biasanya. Saya tiba-tiba impersonate suara juga. Oh no. Terus dia kayak, apa sih? Terlalu ikut-ikutan. Iya, terlalu ikut-ikutan. Itu cowok begitu tuh. Terlalu ikut-ikutan. Jangan. Malah cenderung malu. Kalau ketahuan dia lagi berimajinasi dengan mainannya, dia kayak, apalagi saya masuk, dia gak malu. Apa sih? Ini sih, gitu-gitu malu dia. Karena mungkin di kepala dia beda skrip kali ya, Bang. Mungkin. Beda skrip kayaknya. Jadi dia nggak suka ada skrip di luar dari apa yang ada di Jangan kepala dirusak. dia. Iya. Gitu. Karena kan kita tahu ketika kita sama mainannya, kita tuh punya skrip kita sendiri. Setuju itu. Kayaknya dia. itu. Makanya laki-laki lebih kayak, biar pokoknya jangan ganggu gua. Benar. Gitu. Itu jangan ganggu gua. Tapi kalau cewek, tolong dong kamu terlibat nih di saya. Harus ikut. Harus ikut nih. Pendapatmu penting untuk. Iya. Masa begitu lucunya. Pendapatmu akan saya dengar. Benar. Gitu. Itu makanya saya kalau misalkan Sabit punya adik pengen cewek, saya udah ada ilmu-ilmu itulah. Udah ada. Gitu. Apalagi kira-kira buat mungkin orang tua yang anak cowok gitu, anak cewek gitu. Beneran ikut main sih, terus puji, kasih treatment kayak seakan-akan aku sih cuman egonya gini, Bang. Kayak gua nggak mau anak gua dapat bunga pertama dari cowok lain. Jadi gue yang ngasih itu. Jadi core memorinya tuh di bapaknya. Makanya standarisasinya pasti di bapaknya. Iya, bapak saya sudah ngasih ini, kamu bisa ngasih apa? Iya, gitu. Terus kayak dia tuh akan ngelihat gimana saya ke istri untuk dia nanti nyari pasangan, Bang. Oh, benar. Iya, Itu juga saya. karena itu standarisasinya bukan apa yang kita kasih ke dia, tapi apa yang dia lihat. Oh, ternyata mencintai pasangan tuh kayak gini. Ternyata nge-treat pasangan tuh kayak gini. Iya. Itu standarnya dibangun dari dia ngelihat ibu bapaknya. Sehari-hari gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau kita dulu ya, saya nggak tahu orang tuanya juga. Jarang kita melihat ibu bapak gitu pelukan. Iya. Saling sayang gitu. Karena udah kayak malah kalau dia dipelukan dia malu ke kita ngapain. Nah, saya tuh ngasih lihat itu ke anak, ke Sabit gitu, lagi peluk Uma, sayang banget nih gitu. Apalagi kalau misalkan Uma sini dulu, jangan dulu, ini Uma lagi sama suami Uma dulu gitu. Maksudnya ada waktu loh. Uma lagi sama suami Uma dulu ini, jangan dulu nak gitu. Jadi dia paham, oh ini pasangan seperti ini nih. Bahkan saya juga sampai udah mulai tipis-tipis ngasih tahu, karena mungkin beberapa tahun lagi dia udah akil balik atau apa gitu kan. Nah, Sabit tuh nanti ke depannya bakalan ada perasaan-perasaan muncul Abid tuh. Karena kayak contoh dulu ayah sama Uma. Ini kan sekarang hidup berdampingan ini, berdua ini. Nah, itu tuh ada rasa saling suka. Ayah suka karena cantik, baik. Nah, begitupun nanti Abid. Mungkin nanti, tapi belum sekarang. Saya bilang. Dikasih garis bawah. Garis bawah belum sekarang. Kalau Abid lihat ada temannya cantik, apa itu wajar nak, nggak apa-apa. Ada sih dia. Ada sih, tapi ya suka aja main sama dia gitu. Nggak apa-apa, saya bilang oke, aman. Saya kemarin baru ngeliat kontennya Bang Pras yang nuga potong rambut demi perempuan. Iya, betul. Itu kayak gitu. Kayak gitu berarti. Dikit lagi. Maksudnya kayak saya Nuga. Lucu banget itu kontennya. Iya. Saya sampai komen. Kan si Nuga kalah kan sama Rajendra. Iya, betul. Dia kalah. Saya kasih tips. Satu langkah lagi untuk ngalahin Rajendra selain rambut pendek. Baju bolamu ganti nama Fania. Udah itu Nuga. Itu Fania udah tuh nggak tuh. bisa tidur 4 hari. Betul, nggak Kau bisa. golin cuma gini doang. Udah. Dia kayak, oh my God. Udah Nuga, itu cara menang Itu, satu-satunya. cara Rambut menang. pendek masih belum terlalu kalah bantai itu. Betul. Nah, saya Masih seri. saya dikit lagi deh kayaknya Sabit tuh begitu tuh. Atau bahkan udah juga, tapi apa enggak? Karena kemarin kenapa saya videoin dia sinematik dicukur? Karena ada ceritanya, memang dia agak insecure, kata istri saya.
dia tuh agak malu kalau dicukur sekarang. Hmm. Kenapa nih? Udah habis dicukur kan mukanya begini dia. Habis dicukur, jelek Abid lah. Ih, Nah arti menurut dia jelek kan pasti ada yang dia rasa. ada standarnya tuh. Betul, ada standarnya. Ada orang yang pernah bilang, kok rambutmu kayak begini. Oh saya bilang, oh kasihan anakku besarnya mau godon, tua maki kan. Jadi saya bikin video dia sinematik gitu, kasih lihat, Bit gagahnya Bit ya, gitu. Dia kayak, gitu. Tetap Gitu cool. doang, tetap cool. Tetap dingin. Iya sih, tapi kalau dia udah punya pacar, nggak tahu lah nanti lah. Pasti ada tuh suka-suka kayak gitu. Iya. Tapi saya kaget juga tuh sama responnya Bang Pras. Iya. Kan Bang Pras, udah kamu ketemuin aja Fania, aku udah potong rambut nih, berarti sekarang kamu kekasihku. Gitu saya bilang. Oh Bang Pras ternyata support ya. Support banget. Justru dia Kamu bilang, adalah kekasihku. aduh. Nah ini ada rencana liburan lagi bersama keluarga gitu, merayakan juara ini atau seperti apa nanti ke depannya ini? Ada sih Bang kemarin ide dari Bang Jawin. Wah, kalau dari beliau itu agak biasa gimana gitu ya? Enggak, tapi memang aneh sih Bang Jawin ke... Iya, maksudnya aneh pasti. Bukan Bang Jawin ke junior Tangsel yang masuk suci, itu treatmentnya spesial Bang. Nggak jahat dia. Sumpah. Nggak jahat Bang. Saya juga kaget. Oke. Kan kita tahu lah kegilaan dia. Betul. Ada yang ditato markicap. Iya, Mbak Toto Markicap dibayar 7 juta. Ya, terus Yudi botak sebelah. Iya. Terus Geral, udah banyak lah kegilaannya. Nah, treatment Zawin Nur ke juniornya yang masuk suci itu beda. Oke, apa? Lebih baik. Dan kayak kita jadi ketakutan sendiri, abis ini gue diapain ya? Iya, iya. Kayak ada kok dia baik ini. Iya. Terus Dia di 6 besar, ini yang nanti aku mau ceritain juga. Dia di 6 besar, dia nelfon, "Ja, sini ke tempat gua, kita bedah premis lu." oke. Dibedah tuh premis, gimana caranya lu bisa punya sebuah payung dari sebuah penampilan 5 menit. Dan gimana caranya ketika lu kan kita nulis materi bisa dua cara ya Bang. Iya. Kita nemu payungnya lalu dapetin beatnya. Iya benar. Atau kita nemu beatnya dulu Baru kita cari payungnya. baru cari payungnya. Iya. Nah, yang diajarin yang metode kedua nih, gimana ketika kita punya Beatnya. beat sporadis tapi dapat payungnya. Itu diajarin tuh, dibikin kelas sama dia. Baik. Dan cuman berdua doang. Cuma berdua doang. Oh iya. Cuma berdua, tapi dia izin. Gue izin yang ngundang anak Tangsel Combat yang menurut dia berpotensi Oh untuk iya. Suci 13. Jadi kami ngobrol berdua, ini sebagai crowd untuk nerima ilmu aja. Oke. Gitu, terus kayak, ih, baik banget nih orang, gue abis ini mau diapain? Benar. Ada kecurigaan itu. Apa gue selesai suci disuruh botak apa gimana sih? Bayarnya pakai apa sih nih Bang? Langsung dari awal aja deh. Tapi ya memang itu dia, maksudnya ketika kau masuk dia pasti merasa senang juga. Ya Iya. kan jadinya baik aja gitu. Kan males dia sama komika-komika open mic terus nggak lucu. Iya. Males dia begitu-begitu tuh, jahat dia ke Dia dia. jahat. Dia sama orang yang menurut dia oke, disupport banget. Iya benar. Disupport banget. Nah terus pertanyaan Bang Arif, abis ini mau ngapain? Iya, Satu, mau ngapain ngonten yang cerita di balik panggung suci. Sama kemarin idenya adalah mulai, kan aku ada rencana pengen liburan keluarga. Nah, Jadi road trip sambil nyobain setiap panggung ini. open mic. Panggung open mic. Seru banget itu. Open mic daerah. Jauh, Pulau Jawa ini ya. Iya, diposterin aja, nggak usah di tiketing, tapi setidaknya orang bisa tahu. Tapi nggak mungkin ini sih, pasti rame tuh. Oh, Eja udah di sini nih. Ayo guys, datang. Asik. Bawa piring dia. Sama nasi. Ting 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 ting. Ompreng MBG dia bawa ting 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 ting. Oh, road trip menarik tuh. Road trip sambil Itu akan stand up. menjadi core memory juga untuk Kanya juga, ya Betul. kan, perjalanan bersama keluarga gitu. Karena yang saya pernah lihat juga ada tuh dia di reels lah begitu. Dia road trip terus dia bertanya, ini apakah kita harus menabung sebanyak-banyaknya untuk hari tua keluarganya kita, atau setiap ada uang kita manfaatkan untuk bersama keluarga terus nih.
Yang mana memang itu tidak bisa menjadi apa ya, tabungan gitu nantinya. Terus ada orang tua katanya yang jawab, ya saya juga dulu pilihannya yang pertama, menabung sebanyak-banyaknya, bekerja keluar, menguras banting tulang untuk keluarga, nah yang rencananya nanti bakalan menghidupi keluarga saya nantinya. Tapi pada saat uang itu ada, saya pulang, anak saya udah berbeda dan pergi gitu. Maksudnya ya berarti perjalanan yang begini tuh ada uang sedikit, barang keluarga itu ya mending yang begitulah, maksudnya daripada kau mau ngejar kayak seperti apa sih? Iya. Mendingan dengan sedikit-sedikit tapi sering, memorinya jadi banyak. Memorinya jadi banyak gitu. Walaupun habis liburan kayak apa kerjaan lagi ini ya? Ada brief baru nggak? ada brief baru nggak? Aduh, goreng dulu itu nasi goreng deh. Bumbu udah laku berapa? Empat kakak. Aduh gimana? Aduh. Pokoknya Eja sukses terus untuk Eja. Dilancarkan semua planning-planningnya, dan juga di kontennya pasti bakalan ditunggu terus pastinya. Terutama chaos bersama si warteg itu kan juga udah lumayan rame juga. Mungkin terakhir ya kayaknya 3 restoran di di Tangsel aja deh yang mungkin 3 restoran Tangsel yang apa ya? Rekomen aja. Yang rekomen. Ya. Bukan restoran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 1 Dapur Ceria. Kenapa? Dapur Ceria. Dapur Ceria itu dia di salah satu yang nge-developnya tuh Warpowski. Oh iya. Nah, Dapur Ceria tuh deket tempatku yang pertama kali Bang Arif datang. Oh, di situ dia. Iya, dia memang rumah gitu kecil lah, nggak gede. Bahkan parkiran mobil juga nggak ada. Tapi makanannya solid. Iya. Makanan solid. Dapur Ceria. Dapur Ceria. Ya. Terus kedua ini UMKM sih. Nasi goreng Topik di perempatan Duren. Nasi goreng Topik perempatan Duren. Ada di GoFood juga. Bedanya apa? Ini nasi goreng apa dia? Dia mah nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung, tapi rasanya solid. Terus sama sate Padang depan Rumah Sakit Bintaro. Oh, sini. Yang mana? RS Premier. Sate Padang. Premium. Sebelum hari-hari. Oh iya, itu enak itu. Itu. Funky itu, solid itu. Solid itu. Itu 3 tuh terbaik. 3. Jadi buat di Tangsel atau di mana tadi tuh yang di tengah tadi? Nasi goreng Topik. Iya, nasi goreng Topik itu, wah itu harus dicoba sama Dapur Ceria. Terima kasih banyak untuk jangan lupa komen, like dan subscribe. Follow juga Instagram Eja Saputra Sang Juara. Oke, dadah semuanya.